Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami Ahmad Perwira Utama. Afrian A. Kami dari Junto Logom dalam channel Obrolan Hukum. Baik Mas Rian, gimana kabarnya Mas Rian? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga Mas Rian. Kita hari ini pada sore kali ini kita mau ngobrolin tentang apa ya Mas Rian? Temanya apa ini sore? Nah, sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu Mas. Oke, mantap Mas Rian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami hadir di tengah-tengah teman semua. Tapi sebelum kita membahas terkait permasalahan hukum atau isu-isu hukum yang akan kami bawakan video-video selanjutnya yang secara lugas, tegas, dan sederhana yang bakal disimak oleh teman-teman semua, maka perlunya kita memperkenalkan apa itu Junto Logom. Kita kenalkan dulu apa itu Junto Logom Mas Ya, Rian. betul. Ini siapa yang memperkenalkan? Monggo, bisa. Oke, siapa ya? Terima kasih Mas Rian kesempatannya. Jadi gini, Junto Logom itu ini kita ada logo Junto Logom, ada tulisan Junto Logom, ada logo. Itu kita ambil dari bahasa hukum, dari kamus hukum, yakni yang artinya adalah menghubungkan, bertalian. Berarti kayak gini Mas sama. Iya, saling menghubungkan atau dulu gini itu juga nih, saling bertalian. Kalau kita dulu waktu Kecil tuh gini ya, kayak janji ya, bener ya, nggak bohong ya. Nah, gitu dulu tuh. Sehingga ada makna filosofi dari junto. Nah, mana ini kita ambil dari kamus hukum, yang mana yang artinya itu adalah saling menghubungkan, saling bertalian, saling mengikatkan. Yang salah satu contoh biasanya digunakan di suatu pasal, Mas Rian. Diatur dalam pasal sekian, ayat sekian, undang-undang nomor sekian, junto pasal nomor sekian, atau juga bisa dalam undang-undang nomor sekian, junto undang-undang nomor sekian, yang artinya pada waktu hal tersebut maka itu dihubungkan. Bisa jadi peraturan ini diatur juga di peraturan, atau peraturan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dijuntukan dengan peraturan yang lainnya. Jadi maknanya itu yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kita Mas Rian dalam mendirikan kantor ini. Sebelumnya kita perlu perkenalkan juga di kitanya ada Pak Hirmawan Sufianta ya. Kita beliau tidak bisa hadir ya. Kita ada 3 orang yang menyatukan diri mendirikan suatu firma yang namanya firma hukum yang diberi nama Junto Logom ini Mas Rian. Dengan harapan kami dari segala keterbatasan dan segala kelebihan di diri kita masing-masing itu kita satukan hingga menjadi suatu kekuatan yang sama yang bertujuan turut serta dalam penegakan hukum di negara kita ini Mas Rian. Seperti itu Mas Rian. Lalu dari hal ini Mas Rian monggo tambahkan apa hal lain dari Junto Logom ini, dari filosofi, mungkin dari logonya Mas Rian. Itu ada logo dalam bentuk seperti ini, monggo jelaskan Mas Rian. Sebelum masuk ke penjelasan terkait logo, perlunya dijelaskan juga terkait domisili masa-masa kontak person. Iya, baik. Menyatakan hubungan saat menyatakan menghindar konsultan. Terima kasih Mas Rian. Jadi untuk domisili kantor kami itu berada di Jalan Magelang KM 5, Ruko nomor 12 Mas Rian ya. Medari, Sleman, Yogyakarta. Itu alamat kantor kami. Kemudian apabila dari masyarakat dan teman-teman semua ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi nomor kami. Salah satunya nomornya yaitu di nomor 081241772727 atas nama saya sendiri Ahmad Perwira Utama. Bisa juga menghubungi nomornya Mas Rian. Nomor saya 087 8877304003 atas nama saya sendiri Afrian A. Oke, menarik nih Mas Rian. Jadi untuk konsultasi di kantor kita ini sifatnya gratis Mas Rian ya. Oh, gratis ya. Tidak dipungut siap. biaya sepersen pun. Gitu. Ya. Monggo Mas Rian, mungkin Mas Rian bisa menambahkan ya dari Junto ini. Di situ ada logo. Mungkin Mas Rian nanti di sini bisa menjelaskan lebih detailnya lagi terkait logo ini. Apa aja nih makna dari unsur setiap goresan logo yang tercermin di dalam gambar yang sudah terpaparkan. Ya, seperti peribahasa Mas ya. Tak kenal maka tak sayang. Oh, ya. gitu ya.
tadi Mas Aman sudah menjelaskan terkait apa itu Junto Love. Junto Love. Sekarang terkait logo. Ya. Gitu. Jadi logo ini sebenarnya terdiri atas 4 unsur. Dari 4 unsur apa aja itu Mas Rian? Nah, sebelum pembentukan dari logo ini memang kita sering ngobrol sama dia. Iya. Ngalor ngidul dan Kopi akhirnya santai itu Mas Rian ya. Ya, dan akhirnya kita menyatukan visi dan misi dan mencoba untuk membuat firma seperti yang Mas Ahmad jelaskan tadi dan sepakat untuk membuat logo walaupun banyak revisi-revisi dan berulang-ulang kali revisi Mas Ahmad ya. Akhirnya terbentuk ya Mas Rian ya. Dari revisi ini kayak gini kurang gini Mas Rian. Kalau gini gimana Mas Ahmad? Oke. Kayaknya kurang gini deh Mas Ahmad. Ya, akhirnya terbentuklah suatu logo ini Mas Rian. Langsung aja Mas Rian, jelaskan Mas Rian. Dari unsur-unsurnya itu Mas Rian. Unsur pertama itu memang unsur dasar yaitu unsur perisai yang seperti teman-teman bisa lihat itu logo yang paling besar adalah logo perisai. Itu unsur pertama yang terdapat dalam logo. Lalu unsur kedua yaitu unsur timbangan. Ada timbangannya ya Mas Rian ya. Timbangan ini. Oke. Terus yang ketiga unsur pedang yang mengarah ke bawah. Pedang yang mengarah ke bawah. Nah, terus unsur yang ketiga adalah yang keempat. yang keempat tadi. Itu tulisan JO merupakan singkatan dari Junto. Junto. Jadi dari tadi di awal adanya suatu perisai. Kemudian adanya di dalam perisai itu bentuk timbangan ya Mas Rian ya. Iya, selain itu ada lagi ternyata pedang yang mengarah ke bawah. Kemudian ada lagi yang terakhir itu singkatan dari Jo yang artinya Junto. Ya, kalau Jo itu bukan singkatan dari Joko, Joyo, bukan. Tapi Junto ya. Mungkin teman-teman gitu ya. akan mempleset-plesetkan. Coba jelaskan satu persatu dari unsur-unsur yang ada di dalam logo yang kita buat ini. Bisa ada 4 unsur tadi Mas Rian ya. Salah satunya ada perisai, ada timbangan, kemudian ada pedang yang mengarah ke bawah, kemudian ada singkatan huruf JO yang artinya adalah Junto. Nah, monggo Mas Rian, terangkan satu persatu ini makna dan arti dari filosofi logo Junto Love. Pada unsur pertama yaitu sebenarnya menjadi unsur dasar karena menjadi bentuk awal dari logo tersebut yaitu unsur tameng atau perisai. Unsur tameng atau perisai. Nah, pembentukan dari tameng atau perisai merupakan pemrakarsa dan suatu pemikiran founder-founder keinginan di mana untuk melindungi masyarakat, untuk menjadi payung hukum masyarakat dan menjadi wadah untuk menampung setiap inspirasi juga bisa dan atau menampung setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oke Mas Rian, jadi ternyata makna dari tameng itu luas ya Mas Rian. Dari perisai itu sehingga bisa untuk suatu perlindungan, suatu menampung suatu aspirasi ya dari masyarakat, kemudian ada juga tadi untuk suatu penyelesaian suatu permasalahan juga menjadi satu wadah di situ, dan kemudian tadi ada juga terkait dengan payung hukum ya Mas Rian. Sehingga payung hukum ini cukup menarik juga karena pandangan masyarakat itu advokat itu apa ya, kerjaannya masalah terus ya. Kerjaannya menangani permasalahan udah ribut baru ada advokat gitu ya. Namun ternyata di sini ada payung hukum yang bisa dibuat oleh advokat, yaitu berupa nanti produk-produk hukum yang dimunculkan ya Mas Rian, baik itu untuk person orang perorangan maupun untuk suatu badan usaha atau apapun itu ya Mas Rian bentuknya, sehingga harus adanya suatu payung hukum yang bertujuan di mana payung hukum itu untuk apa ya, lebih kemana ya, untuk melindungi agar tidak terjadi sesuatu permasalahan di kemudian hari. Jadi kita sudah membuat pondasi-pondasi itu sehingga biar suatu kehidupan di masyarakat yang penuh dengan bergejolak, ada yang landai, ada yang bergejolak, ada yang santai-santai aja, itu ternyata begitu adanya suatu payung hukum di suatu saat timbulnya gejolak dalam penyelesaiannya lebih mudah. Terus kemudian yaitu tadi agar tidak bergejolak karena sudah dibuatkan pondasi-pondasi hukum itu, sehingga tidak hanya penanganan suatu permasalahan gitu ya Mas Rian ya. Betul. Baik Mas Rian, dari logo tadi, dari setelah perisai ini tadi
ternyata di dalam ini juga ada timbangan, Mas Rian. Timbangan, Apa betul. makna arti dari timbangan ini, Mas Rian? Nah, kalau berbicara masalah timbangan itu merupakan penggambaran dari asas equality before the law. Oke, mantap. Asas tersebut memiliki arti bahwa warga negara, masyarakat, ataupun orang bahasanya itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama, setara gitu, Mas Rian. Setara. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ini ya, Ya. antara kaum apa nih yang di atas, kaum elit, antara para pejabat-pejabat tinggi itu dengan yang di bawah itu begitu melakukan suatu pelanggaran hukum ya hukumannya sama, jangan dibeda-bedakan ya. Seharusnya. Harusnya begitu ya, sehingga istilah terkait dengan apa itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu harusnya tidak ada karena asasnya itu sama. Semua masyarakat sama di hadapan hukum gitu Mas Ya. sehingga bertujuan Junto Lovem ini untuk terus kita mensamakan masyarakat, siapapun yang membutuhkan bantuan hukum kita siap ya Mas Rian ya, siap. untuk mensetarakan semuanya itu berdasarkan hukum yang ada di negara kita. Terkait perlindungan hukum kita menggunakan unsur timbangan merupakan juga implementasi dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Mas Rian ya. Bahkan diatur di Undang-Undang Dasar 45 ya Mas Rian ya. Dan selanjutnya terkait perlindungan diatur juga pada pasal 28D ayat 1 yang dimana menyatakan bahwa warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama atau setara di hadapan hukum. Jadi pada intinya kita nggak boleh takut Mas Rian kalau hak kita terlanggar. Untuk bersuara Mas Rian ya. Betul. Jangan pernah takut. Karena hukum kita sudah mengatur. Undang-Undang Dasar sudah mengatur untuk melindungi masyarakatnya sama dan setara di hadapan hukum. Itu Junto Lovem ini akan terus serta nih Mas Rian untuk apa ya, peran aktif lah ya Mas Rian ya, buat masyarakat yang membutuhkan keadilan ya. Mungkin nanti bisa berkonsultasi kepada kita ya Mas Rian ya. Lalu lanjut lagi Mas Rian. Yang unsur ketiga yaitu pedang yang mengarah ke bawah. Menariknya di sini Mas Ahmad, banyak masyarakat juga yang berpandangan lain terkait pedang itu kenapa menembus ke bawah. Dalam artian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal sebaliknya malah makna dari filosofi dari pedang tersebut digunakan sebagai obat terakhir dalam penyelesaian untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan atau yang biasa disebut ultimum remedium. Ultimum remedium ya. Dan bukan menjadi alat untuk pencegah yang awal. Itu untuk menebas ya. Bukan difilosofikan itu positif ya, bukan negatif ya, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan pula karena pedang tajam itu menebas ya. Namun itu suatu langkah terakhir untuk suatu penyelesaian. Sehingga keadilan itu dapat benar-benar tercipta ya Mas Rian ya. Seperti itu. Yang dimaksud langkah terakhir penyelesaian itu seperti apa Mas Rian? Nah, jadi semisal dalam suatu mediasi atau musyawarah untuk mufakat tidak terselesaikan, tidak terrealisasi dengan baik, maka pedang di sini berguna untuk menebas, dalam artian menebas sebagai upaya terakhir. Nah, upaya terakhir itu apa? Yaitu penyelesaiannya di jalur meja hijau atau pengadilan. Gitu ya. Jadi meja hijau pengadilan itu sebenarnya merupakan jalur terakhir apabila sudah mentok ya Mas Rian. Sudah nggak ada langkah-langkah, tidak ada penyelesaian lagi, maka kita serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk memutus berdasarkan keadilan. Seperti itu ya Mas Rian. Yang mana yang salah. Lalu lanjut Mas Rian, dari tadi sudah ada perisai, timbangan, pedang ke bawah, kemudian ada satu lagi junto. Tulisan Jo ini
Dari unsur ini sebenarnya singkatan dari nama Junto. Oh. Tadi sudah dijelaskan secara terperinci oleh Mas Ahmad. Oke, terkait arti dari makna dari Arti dari Junto makna. tadi Mas Rian ya. Oke, Jadi, baik, siap. Kesimpulan dari logo ini merupakan penggabungan dari 4 unsur tersebut, yang dimana menjadi wadah dari suatu firma, yang dimana firma tersebut yang kita sepakati bersama, dimana bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam artian memang yang membutuhkan perlindungan hukum. Sehingga terciptanya logo ini merupakan bagian dari ikut serta Mas Ahmad ya. Ikut serta dalam Mas Ahmad tadi bilang ikut serta penegakan dalam penegakan hukum di negara kita ya Mas Betul. Rian. Itu cukup menarik Mas Rian. Jadi nanti kemungkinan kalau apabila masyarakat membutuhkan bantuan hukum, membutuhkan konsultasi, bisa langsung ya Mas Rian ya, Ya. hubungi kita atau langsung komen-komen ke bawah juga bisa ya Mas Rian ya. Bisa. Ya lanjut, kemudian habis gitu mungkin kalau ada yang tertarik dengan buku channel kita ini ke depannya, mungkin bisa bantu juga untuk like, subscribe dan share ya Mas Rian nanti. Subscribe, Subscribe. bukan subscribe. 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 Nanti tulisan lain. Jangan gitu. Gitu ya Mas Rian. Aduh situ Mas Rian nanti untuk ini nanti ke depannya kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan isu-isu hukum, terkait dengan pemahaman-pemahaman secara umum, secara khusus terkait apa itu hukum, apa itu asas-asas yang diatur di negara kita hukum, sehingga kita sama-sama belajar ya Mas Rian ya, sama-sama belajar untuk lebih melek hukum lagi ke depannya, seperti itu. Kemudian sepertinya cukup ya Mas Rian ya untuk perkenalan kita kali ini. Langsung aja ditutup aja Mas Rian ya. Cukup ya. Kali ini. Tapi sebelum tutup, gimana? Kita ngopi lagi. Oke, mantap Mas Rian. Sekarang cukup ya Mas Rian ya? Ya, cukup. Ya, cukup. Terima kasih pada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kita ini. Mungkin bisa membantu ya Mas Rian ya untuk subscribe apa subscribe tadi? Subscribe, oh, bukan subscribe itulah. Kita like dan share video kita ini, dan apabila ada yang bertanya itu bisa langsung hubungi nomor kami atau bisa komen di kolom bawah ya Mas Rian ya. Bisa Komen di kolom bawah, ataupun mungkin dari kami ada kesalahan ya Mas Rian, boleh langsung diluruskan di bawah karena kami sangat senang dan sangat terbuka karena kita sifatnya diskusi di sini Mas Rian ya. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Junto Lokom.